Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita memasuki bab ketiga pada semester ini, yaitu mengenai teks prosedur. Sebelum membahas mengenai pengertian, ciri umum, dan tujuan penulisan teks prosedur, Wisma ingin menanyakan sesuatu. Pernahkah kalian membaca bungkus makanan seperti ini? Bagian belakangnya ya biasanya ada tulisan seperti ini, cara memasak atau petunjuk penggunaan. Nah, ini adalah contoh teks prosedur. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks tulis atau lisan yang berisi instruksi atau perintah kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Jadi, dengan mengikuti langkah-langkah pada teks prosedur, suatu kegiatan bisa dilakukan dengan lancar atau ketika membuat sesuatu akan berhasil seperti itu. Lalu, apa tujuan penulisan teks prosedur ini? Teks prosedur bertujuan untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa atau pendengar dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Nah, ini ya. Membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Lalu bagaimana ciri umum teks prosedur yang membedakannya dengan jenis-jenis teks yang lain? Yang pertama, teks prosedur ini berisi panduan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pendengar atau pemirsa atau pembaca. Bedakan dengan misalnya teks narasi. Teks narasi hanya menceritakan, tidak menyuruh atau berisi panduan atau memerintah pembaca. Yang kedua, teks ini berisi aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Jadi sebelum melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, biasanya ada teks prosedur yang bisa dijadikan pedoman seperti itu. Jadi ada batasannya. Misalnya kalian akan memasak sayur sop. Sayur sop yang untuk membuat semangkuk sayur sop dibutuhkan misalnya 1 wortel, 1 buah tomat, dan seterusnya. Tidak mungkin inilah yang dimaksud batasan ya. Batasan tadi hanya 1 wortel, 1 tomat. Kalau tanpa batasan nanti jadinya 1 panci, bukan 1 mangkok lagi. Ciri selanjutnya, teks ini berisi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, biasanya mengapa harus urut? Ya, karena kalau tidak urut itu disebut tips, bukan teks prosedur lagi. Kalau tanpa urutan, nanti jika kalian membuat sesuatu kan tidak mungkin, misalnya tadi membuat sup ya. Harusnya kan awalnya kalian harus merebus air. Tidak mungkin tiba-tiba menyajikannya di atas mangkuk seperti itu. Cukup sekian untuk hari ini, cukup mudah ya. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis dan struktur teks prosedur. Demikian yang bisa Bisma sampaikan untuk hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.